Hai, namaku Nada dan ini kisahku. Tanpa alasan yang jelas, aku dipecat secara tidak hormat dari kantor tempatku bekerja. Saat itu juga aku seperti tersambar petir di siang hari. Aku tidak terima diperlakukan tidak adil seperti itu. Aku komplain dan menanyakan apa kesalahan yang sudah aku perbuat. Semua tutup mulut, tidak ada yang mau menjelaskan. Aku juga komplain sampai ke atasan tertinggi, tapi hanya keheningan yang aku dapatkan. Sungguh aneh, kelakuan mereka semua. Akhirnya aku menyerah dan berat hati meninggalkan perusahaan yang sudah menjadi saksi bisu dan menemaniku selama belasan tahun. Di parkiran aku nangis sejadi-jadinya, semua rasa numpuk jadi satu, tetap tidak terima apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba aku dikagetkan, ada yang menepuk pundakku. Dia, Erlin, sekretaris. Erlin menjelaskan semua yang terjadi. Sebenarnya ada yang melaporkan cerita bohong ke atasan. Intinya aku difitnah abis-abisan. Erlin memberitahu kalau orang yang sudah tega memfitnah aku itu adalah manajer di divisi aku dan juga beserta antek-anteknya. 2 kali seperti tersambar petir. Bagaimana tidak? Manajer yang sudah memfitnah aku itu adalah sahabatku sendiri. Aku tidak menyangka kalau sahabatku itu adalah dalang di balik pemecatan aku dari perusahaan. Singkat cerita, esok harinya aku mulai mencari-cari lowongan pekerjaan di internet. Dengan pengalaman kerja yang aku punya, banyak perusahaan yang tertarik untuk merekrutku. Dari sini, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap mau datang untuk interview atau wawancara kerja, aku selalu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan aku tidak bisa datang interview dan akhirnya gagal diterima kerja. Aku tidak putus asa, tetap terus mencari pekerjaan, walaupun ujung-ujungnya mengalami hal-hal yang sama, yaitu sering kecelakaan. Dari sekian banyaknya interview dan kejadian aneh, akhirnya aku diterima kerja di salah satu perusahaan yang cukup bonafit. Hari itu di awal bulan Oktober, aku siap-siap membuka lembaran baru di perusahaan baru. Hari pertama kerja, masuk jam 8 pagi, tidak ada keanehan sedikit pun. Tapi menjelang jam 10 pagi, tiba-tiba orang HR menghampiri dan berkata bahwa aku diberhentikan dari perusahaan itu dengan alasan tidak ada lowongan. Singkat cerita, aku menghubungi Kia, temanku. Bapaknya temanku itu mengerti tentang hal-hal yang aneh dan di luar nalar. Aku menceritakan semua yang aku alami kepada beliau. Bapak terdiam beberapa saat. Akhirnya Bapak menjawab dan menjelaskan, ada orang yang punya niat tidak baik terhadapku. Karena iri, orang itu ingin sekali mencelakaiku, rezekiku ditutup dan susah mencari kerja. Saat itu yang terbayang di kepalaku hanya mantan sahabatku itu. Kenapa tega dia berbuat seperti itu? Aku menanyakan ciri-ciri orang yang ingin mencelakaiku itu. Lalu Bapak menjawab kalau aku tahu siapa orangnya dan orang itu sangat-sangat dekat denganku di kantor yang lama.